Iya, aku pengen kuliah deh, tapi kan aku kerja ya. Apa aku kuliah online aja di UT? Review jujur kuliah di UT. Inilah saatnya. Disclaimer dulu. Pertama, semua yang akan aku sampaikan adalah murni pengalaman pribadi. Kalau misalnya ada teman-teman yang menonton video ini sudah lebih dulu kuliah di UT dan punya pengalaman yang berbeda, silakan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang baik dan sopan. 2. Video ini tidak disponsori oleh pihak manapun, terutama UT. Tapi kalau ada brand yang mau sponsorin video aku ke depannya sih, mungkin boleh kontak-kontak aja ya. Hi guys, this is Salva Chasmo and let's light the candle. Oke, jadi gimana rasanya kuliah di UT? Satu kata, stressful. All the talk about, enak kok kuliahnya online, bisa fleksibel, kerjaan jalan, kuliah jalan. Iya sih, kerjaan jalan, kuliah jalan. Which is artinya adalah ketika kamu punya waktu luang, kamu akan digunakan untuk kuliah. Especially kalau misalnya kamu tipe orang yang peduli dengan IPK. Maksudnya kamu pengen IPK-nya bagus. Dan kamu pengen meraih IPK bagus tersebut dengan cara yang jujur dan halal. Kayak kamu gak pakai joki. Probably di waktu luang kamu setelah kerja ataupun ketika weekend akan kamu habiskan dengan mengerjakan tugas, mengerjakan diskusi, baca textbooks-nya. Ada tuh yang namanya main keluar. Pengalaman aku pribadi, selama masa tutorial online, nanti akan kita bahas apa tuh, Ton. Aku akan pause semua agenda main yang biasanya itu rutin aku lakuin. Kumpul sama teman-teman, main ke event, dan lain sebagainya itu aku hold dulu selama tutorial. Kecuali kalau ada norebang kita gas. It's that stressful, beneran. Apalagi dengan sistem UT yang tutorial online-nya itu cuma 2 bulan. Oke, kita bahas dulu apa itu tutorial online. Tutorial online itu adalah kayak masa perkuliahannya gitu di UT. Jadi kan biasanya kalau mahasiswa normal, 1 semester itu kan 6 bulan. Masa perkuliahannya mungkin 6 bulan atau kalau ada liburnya mungkin 5 bulan lah ya. Nah di UT itu, 1 semester itu kita cuma aktif berkuliah itu selama 2 bulan. Enak dong, berarti nanti yang 4 bulannya bisa libur. Enak sih, tapi gak enak. Karena bayangin, misalnya 1 semester itu kamu ambil 8 matkul. Let's say semua matkulnya itu adalah 3 SKS. 1 SKS di UT itu kamu harus mempelajari 3 modul. Modul itu bukan buku ya, modul itu kayak sebuah chapter dalam sebuah buku gitu. Kalau buku textbooknya itu kita sebut BMP alias buku materi pembelajaran, kayaknya itu deh pengertiannya. Biasanya kan di buku tuh ada bab-bab gitu kan, kayak bab 1, bab 2, bab 3, dan lain sebagainya. Nah, setiap bab itu disebut dengan modul. Jadi ada modul 1, modul 2, modul 3, sampai modul sekian gitu kan. Nah, di satu modul itu tuh kayak ada subbabnya lagi yang disebut dengan kegiatan belajar. 1 SKS itu kamu harus mempelajari 3 modul di UT. Which is kalau misalnya kamu ambil matkul yang 3 SKS, dalam 1 semester itu kamu harus mempelajari 3 kali 3, which is 9 modul in total. Itu untuk 1 matkul. Tadi kan ada 8 mata kuliah. Artinya 8 dikali 9 kamu harus mempelajari 72 modul dalam 1 semester. Dan ingat, 2 bulan. Stres nggak tuh? Kalau misalnya kalian masih merasa sanggup melakukan itu, aku akan kasih lihat seberapa tebalnya BMP UT. Look at this. Pegel. Ini adalah BMP 1 semester Program Studi Sistem Informasi. FYI aku ganti jurusan. Ini ada pendidikan kewarganegaraan, dia 3 SKS, ini paling tipis. Nah, kalau misalnya kalian PKBJJ alias pelatihan pembelajaran jarak jauh, itu kan disuruh bawa modul ya untuk praktisnya. Nah, aku tuh kemarin bawa pendidikan kewarganegaraan. Kenapa? Karena dia tipis guys, dibandingkan sama ini yang paling sebel banget adalah algoritma. Ini padahal 3 SKS algoritma, tapi setebal ini. Ini sistem informasi manajemen, lihat setebal ini. Karena aku kasih lihat BMP dari jurusan manajemen. Ini aku pertama kali melihat ini aku sebel banget sumpah. Karena apa? Karena dia ternyata 4 SKS kan yang manajemen. Dan setebal ini, lihat. Ini masih aku plastikin belum aku buka karena aku belajarnya itu lewat digital. Setebal ini. Nah ini 4 SKS. 4 SKS modul. Dan semuanya itu harus kamu pelajarin dalam waktu 2 bulan. Gimana gak stres? Sanggup? Aku sih semester kemarin gak sanggup ya, makanya aku stres. Tapi sebetulnya aku udah ada strategi untuk menyiasati
waktu tuntutan yang terbatas itu cuma 2 bulan dengan BMP yang setebal itu. Mungkin akan aku share di video selanjutnya kali ya. Aku akan taruh linknya di sini, kalian bisa klik aja. Kalau belum muncul berarti belum aku bikin videonya. Kita masuk ke poin 2 mengenai BMP, yaitu BMP-nya super nggak jelas. Seakan nggak cukup dengan fakta bahwa kita harus menelan BMP super tebal itu dalam waktu 2 bulan. Ternyata BMP-nya itu isinya gak jelas, sumpah guys. Awalnya tuh aku ngerasa kayak, ini gue yang bego apa Emang BMP-nya gak jelas nih. Dan turns out, ternyata bukan cuma aku aja yang ngerasa BMP-nya nggak jelas guys. I want you to look at this. Ini adalah postingan salah satu mahasiswa UT di komunitas UTFest di X. Postingannya viral sampai banyak banget teman-teman mahasiswa lain yang ikut komentar di situ. Aku mau highlight bagian ini. Pas ngerjain soal, jawabannya beda sama kunci. Jadi gini guys, di tiap akhir modul itu ada latihan soal yang bisa kita kerjakan untuk mengetes kemampuan kita mengenai materi. Di akhir modul itu tuh ada kunci jawaban. Jadi kita bisa mencocokkan antara kunci jawaban yang sudah kita pilih dengan kunjau yang sudah diberikan. Nah masalahnya adalah I found out di pertama kali aku ngisi latihan soal itu ya, ternyata kunjaunya tuh banyak yang ngaco. Aku bisa tahu kunjaunya ngaco. Nah aku biasanya tahu itu dari soal yang jawabannya tuh ada di materi BMP gitu loh. Biasanya tuh bentuknya tuh kayak definisi, sebutkan, terus kayak bla 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 kecuali kayak gitu. Itu kan jelas ya jawabannya tuh ada di BMP gitu. Nah ternyata pas aku cek dari materi BMP-nya dan kunjaunya tuh beda. Terus kayak maksudnya apa nih Wak? Terus yang kedua, ada yang bilang hasil translate makanya gaya bahasanya aneh. Entahlah tapi emang gak enak dibaca. Ini kayaknya dia lihat tweet aku yang ini dah. Itu aku nyambet karena bener-bener aku sekesel itu. Bayangin ya, kita udah semangat belajar. Setelah baca materi, ternyata isinya nggak jelas. Yang kedua, kadang tuh penomorannya nggak jelas. Misalnya, harusnya tuh materi ini tuh masih include ke section A, tapi dia tuh malah masuk ke section B. Terus modul-modul yang tebel itu ya, itu tuh kayak kebanyakan materi jujur. Semuanya tuh dimasukin ke situ. Jadi sebenarnya kalau yang ini masih bisa aku toleransi. Soalnya mungkin mereka berekspektasinya karena kita anak kuliah nih, jadi of course kita harus mendalami dengan sangat-sangat gitu kan. Gak bisa materinya tuh disamain kayak anak SMA yang cuma dikasih materi intinya aja atau cuma kayak materi permukaannya aja gitu. Review selanjutnya, ini bener-bener kuliah yang super mandiri. So kalau misalnya kamu ikutan OSMB aka orientasi mahasiswa baru, kamu nanti akan dijelaskan bahwa sistem di UT tuh nggak ada kayak webinar kita bertemu dengan dosen via virtual, dosen yang menjelaskan, tuh nggak ada. Mereka bilangnya bahwa semua kata-kata dosen itu dituangkan ke dalam BMP aka buku yang super tidak jelas tersebut. Jadi BMP itulah kata-kata dosen yang mereka juga bilangnya adalah dosen mengajar melalui BMP. Sedangkan kan kalian tahu sendiri, sudah kita bahas sebelumnya bahwa BMP itu nggak jelas ya. Jadi probably kamu bakal butuh untuk mencari materi lain selain BMP. Sebenarnya beberapa dosen itu memberikan materi tambahan selain BMP. Jadi kalau udah masuk ke inisiasi, nanti ada dosen yang ngasih PPT tambahan biasanya. Nah cuman selayaknya PPT itu kan cuma poin-poin aja. Jadi terkadang balik lagi kita harus membaca BMP. Dan terkadang PPT yang diberikan pun itu ada dosen yang cuma ngasih outline-nya aja. Jadi mau nggak mau kita tetap harus balik lagi ke BMP. Ada juga dosen yang ngasih materi di PPT-nya itu beda sama di BMP. Dan biasanya soal diskusi itu jawabannya itu ada di PPT. Jadi kalau misalnya nemu yang kayak gitu, kita pun harus mempelajari materi yang di-share di PPT itu. Ada juga dosen yang ngasih materi tambahan berupa video, biasanya dalam bentuk link gitu, nanti kita klik akan beralih ke situs lainnya. Intinya karena belajarnya mandiri, kita tuh dituntut untuk aktif mencari materi yang kita tidak paham karena kita nggak ketemu langsung nih dengan dosen. Kecuali untuk mata kuliah berpraktik itu biasanya nanti ada web aka tutorial webinar, dimana disitu tuh seperti namanya webinar. Biasanya kita tuh akan meeting online melalui Microsoft Teams dengan dosen. Bukan dosen sih, kayak tutor sih. Masalahnya adalah mata kuliah berpraktik ini itu sedikit, lebih banyak mata kuliah non praktik. Dan gak semua jurusan itu per semesternya ada mata kuliah praktik. Kalau aku dulu di semester 1 sistem informasi itu udah ada mata kuliah berpraktik. Itu mata kuliah algoritma. Itu kita tuh web. Aku pertama kali ikutan tuh web sama tutor. Itu isinya tuh sebenarnya di harus itu ada kayak 10 orangan gitu. Tapi karena kerja dan lain sebagainya, itu tuh yang hadir cuma sekitar 3 orang kalau nggak salah, termasuk aku. Dan tutornya juga bilang kalau misalnya tuh ini nggak wajib sebetulnya. Jadi kalau misalnya terhalang dengan jadwal kerja
kerja itu boleh izin karena nanti pun akan di-share mengenai recording dari webnya. Ya paling kerugiannya kalau nonton recording tuh ya kita nggak bisa nanya ke tutornya kalau misalnya kita emang punya pertanyaan. Dan selain mandiri dalam mencari materi, kuliah di UT juga menuntut kamu untuk mandiri menyusun jadwal. Beberapa kali aku itu harus baca BMP sambil commuting. Nih aku pernah baca BMP di Transum, terus aku juga pernah bawa iPad karena kan aku belajarnya di Bahasa Digital ya. Jadi aku bawa iPad ke mana-mana. Seems like stressful, tapi memang kalau nggak kayak gitu nggak kekejar karena ya kan kita punya kesibukan lain selain kuliah. Nah ini ada poin tambahan dari orang-orang. Kali ini bukan pengalaman aku pribadi karena aku cuma pernah ngalamin 1 kali. Tapi kata orang-orang server di Dota tuh buluk. Alhamdulillahnya aku cuma pernah ngalamin 1 kali aja. Waktu itu aku emang kebetulan ngupload tugas itu di jam-jam yang kayaknya tuh lagi banyak orang yang buka. Kalau nggak salah jam pulang kerja deh. Nah itu tuh rame banget yang akses. Jadinya servernya nggak kuat, akhirnya uploadnya gagal. Nah ini makanya yang aku mention sebelumnya adalah jangan pernah ngupload tugas ataupun diskusi itu mepet deadline. Terus di jam-jam yang kemungkinan orang lagi rame nih buka e-learningnya. Dan jangan pernah langsung mengerjakan di halamannya. Kamu harus ngerjain dulu di notes, di Word, atau any places, baru nanti kamu copy. Oke guys, so itu adalah review jujur dari aku. Mohon maaf banget kalau misalnya terkesan yang di review jelek semua. It's the harsh truth, karena yang bagus dari UT emang cuma the fact that it's an online learning, dan UKT yang murah. Selebihnya I think actually it can be improved. Soalnya kan masuknya banyak gak sih? Harusnya dananya ada kalau mau improve. Oke, so sebelum kamu memutuskan untuk kuliah di UT, kamu harus benar-benar pertanyakan lagi, consider lagi, bisakah kamu menanggung semua obstacle yang udah tadi aku sebutkan? Cukup sabarkah kamu? Dan lain sebagainya. Okay, so yeah, that's it. I hope it helps. In the future, probably aku akan sharing tips seputar belajar, seputar UT-nya sendiri mungkin, dan perkuliahan secara umum. I hope that it can motivate me, and if it can motivate you also, then that's great. My name is Alpha, and I'll see you in the next video. Bye-bye.